Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini banyak yang bertanya, apa syaratnya menjadi seorang hakim, seorang jaksa, penyidik, maupun pengacara. Selama ini mungkin kita tidak terlalu perhatian ya. Nah, sekarang kita coba menjelaskan atau secara sederhana singkat saja bagaimana orang bisa menjadi hakim, jaksa, penyidik, ya, dan pengacara. Lalu pendidikannya apa? Ya. Kita mulai dari hakim, ya teman-teman ya. Tentang hakim ini diatur di Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum. Dia harus pegawai negeri ya, pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan jajarannya ya tentunya. Dan harus sarjana hukum. Kemudian lulus pendidikan hakim. Usia minimal 25. Ya, paling tinggi 40 tahun. Pendidikan dan pelatihan hakim ini dilakukan selama kurang lebih 2 tahun ya. Berikut magangnya. Begitu dia lamanya. Nah, dengan itu dia sudah bisa menjatuhkan vonis mati kepada seseorang ya. Itu dia untuk hakim. Kemudian untuk jaksa hampir sama juga, pegawai negeri di kejaksaan ya, usia paling rendah 25 tahun, paling tinggi 35 tahun. Berijazah paling rendah sarjana hukum dan juga ikut pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Pelatihan dan pembentukan jaksa ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, teman-teman. Nah, pelatihan untuk jaksa dan hakim ini dilakukan secara intern ya, oleh hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan jaksa dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Lalu penyidik ini diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010. Jadi menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 ini, teman-teman, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di pasal 2A, untuk dapat diangkat sebagai penyidik Polri, ya, harus berpangkat paling rendah Inspektur 2 Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau setara. Ya. Jadi untuk jadi penyidik tadi polisinya harus berpangkat minimal Inspektur 2 IPDA. Lalu pendidikannya minimal S1. Syarat kedua, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun. Selanjutnya mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal. Itu persyaratannya untuk menjadi penyidik. Bisa dibandingkan dengan jaksa dan hakim tadi ya. Di pasal 2B, jika dalam satu satker atau satuan kerja tidak ada Inspektur 2 Polisi yang berpendidikan sarjana, maka Kapolri dapat menunjuk Inspektur Polisi 2 yang lain sebagai penyidik. Kemudian di pasal 2C, kalau misalnya di suatu polsek tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan tadi, maka Kapolsek yang berpangkat bintara pun atau di bawah Inspektur 2 bisa jadi penyidik karena jabatannya. Jadi karena jabatannya bisa juga dia menjadi penyidik. Pasal 3, penyidik pembantu. Penyidik pembantu itu adalah anggota Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berpangkat paling rendah Brigadir 2 ya. Lalu mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun. Itulah kira-kira perbandingan jaksa, hakim, dan menjadi penyidik. Kemudian menjadi pengacara. Nah, untuk syarat menjadi pengacara adalah tidak berstatus pegawai negeri, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Kemudian berijazah sarjana
yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Dia lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Biasanya pendidikan dulu, pendidikan advokat. Nah, kemudian magang, ya sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus. Itu dia kalau mau menjadi pengacara. Jadi kita bisa membanding-bandingkan mulai dari hakim, jaksa, penyidik, dan pengacara. Apakah kira-kira pendidikan mereka ini sudah memadai? Apakah dengan tahapan tersebut kira-kira mereka sudah bisa menjadi penegak hukum yang profesional dan handal dan ahli hukum? Silakan Anda komentar, tapi itulah tata cara bagaimana menjadi penegak hukum. Tetap bersama Elang Maut Indonesia, pelopor masyarakat cerdas hukum. Assalamualaikum. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri.